dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabarnya hari ini? Ana bi khairin walhamdulillah. Udah belajar bahasa Arab belum Kak Arsyad? Udah dong adik-adik. Kak Citra juga diajarin Kak Arsyad adik-adik. Nah, jadi adik-adik bisa menebak Kak, siapa nama seorang nabi yang akan Kak Arsyad ceritakan? Oh, jadi hari ini kita mau cerita nabi lagi Kak? Iya teman-teman. Kemarin kita udah cerita Nabi Yunus, terus Nabi Sulaiman. Sekarang Nabi siapa ya? Aku tebak. Nabi Adam Kak? Salah. Oh bukan. Kasih petunjuk dong Kak Arsyad. Nabi ini terkenal karena pembuatan kapal. Pembuatan kapal? Kayaknya aku tahu Kak. Nabi Nuh ya? Iya teman-teman. Yeay, cerita Nabi Nuh seru banget itu Kak Arsyad. Gak kalah seru sama kisah Nabi Sulaiman. Asik-asik Kak. Oke Kak. Jadi adik-adik yang belum mendengar kisah Nabi Nuh alaihi salam ini, dengarkan baik-baik ya. Siap. Yang udah dengar juga dengarkan baik-baik ya. Siap Kak. Karena terdapat banyak hikmah dalam kisah para nabi. Iya betul Kak. Gitu adik-adik. Nah, jadi Nabi Nuh alaihi salam adalah adalah seorang rasul pertama. Rasul pertama ya Kak ya? Iya. Adalah rasul pertama yang diutus Allah di muka bumi. Oke. Jarak antara Nabi Adam ke Nabi Nuh adalah 10 abad. 10 abad? Abad itu apa Kak? Abad itu, satu abad itu 100 tahun. 100 tahun. Dikali 10 jadi berapa Kak? 100 kali 10 berapa? Ayo kita hitung ya. Kita hitung nih bareng-bareng ya adik-adik. Oke Kak. Kita hitung 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, udah 9 nih. 1000. Oh jadi 10 abad, jaraknya 1000 tahun Kak Nabi Iya, Adam dan Nabi Nuh. iya Oke. adik-adik. Gitu. Jauh ya Kak ya, lama. Jauh adik-adik. Nah, jadi kaum Nabi Nuh ini adalah kaum pertama yang berbuat kesyirikan. Kesyirikan. Syirikan itu apa Kak? Kesyirikan itu menyekutukan Allah atau menyembah selain Allah. Oke, sebelum mereka nggak ada Kak? Gak ada sama sekali adik-adik. Oh gitu. Zaman Nabi Adam, zaman Nabi Idris. Zaman Nabi Idris itu udah ada maksiat, tapi belum ada yang tidak menyembah Allah. Oh jadi Cuman orang-orang jahat aja gitu adik-adik, Oke, yang oke. suka usil gitu adik-adik. Oke. Kayak adik Kak Arsyad gangguin asal Zoom gitu. Di sekolah dihancurin tuh adik-adik. Usil gitu. Sama dong kayak adik aku di rumah juga gitu Kak. Gimana adik-adik? Suka gitu Kak, suka ikut-ikutan pengen sekolah, padahal ngomong aja belum bisa tuh Kak dia. Wah, gitu adik-adik. Tapi jangan dimaafin ya adik-adik. Iya dong Kak, kan sayang sama adik, semuanya pasti sayang sama adiknya. Nah, jadi dahulu kala ya ada beberapa orang soleh. Namanya ada Susah ya Kak ya namanya ya Susah. Kak ya. Kak Arsyad sampai lupa adik-adik. iya adik-adik. Apa ya tadi adik-adik ya? Namanya kalau nggak salah ada Ya'uq, Iya Ya'uq, ada Wat, ada Suwa. Wat, Suwa. Terus Ada Nasr. Nasr. Terus ada apa lagi adik-adik? Pokoknya mereka itu orang-orang Soleh. oke. Terus Nah, orang-orang soleh itu dicintai oleh penduduk di sekitarnya. Nah, pada suatu hari orang-orang soleh itu meninggal. kenapa Kak? Ya meninggal aja. Oh, nggak diceritain ya Kak ya? Enggak ada. Oke. Terus Kak? Karena itu tak berkaitan ya.
sedihnya berlebihan. Oh, gimana tuh Kak berlebihannya Kak? Sampai gitu ya Kak ya? Berlebihan itu ada yang bisik-bisik. Bisik-bisik apa Kak? Bisik-bisik biar berlebihan. Terus Kak? Siapa adik-adik? Temennya. Kan aku Temennya. sama temanku suka bisik-bisik Kak. Bisik-bisik. Bisik-bisik biar apa? Ini bisik-bisik biar berlebihan. Oh, siapa Kak? Siapa adik-adik? Gak tahu aku Kak. Setan. Ih, serem. Setan bisikin kita biar marah-marah berlebihan, sedih berlebihan, takut berlebihan, senang berlebihan. Semuanya berlebihan. Iya adik-adik. Jadi berlebihan itu Nggak boleh. Terus Kak? Jadi adik-adik, mereka mulai membuat patung. Oh, itu tadi hasil bisikan setan tadi Iya. itu Kak? Tapi belum disembah. Oh, belum. Mereka masih membuat patung itu hanya untuk mengenang Oke. orang-orang. Kok setannya baik Kak? Cuma disuruh bikin patung untuk mengenang doang? Dulu. Katanya tadi syirik Kak. Dulu. Oh, belum. adik-adik. Belum ya. Terus Kak. Terusin Kak. Terus waktu berlalu, orang-orang yang membuat patung ini untuk mengenang itu meninggal dunia. Oke. Anak cucunya disesatkan oleh setan lebih-lebih lagi. Oh, gimana Kak? Sekarang patung-patung itu disembah. Patungnya disembah sekarang. Itu hasil bisik-bisik setan tadi juga Kak? Iya adik-adik. Nah, Disembah itu diapain sih Kak? disembah itu kayak kita nyembah Allah adik-adik. Gimana Kak patung? Patung kan kita yang bikin patung Kak. Gimana tuh Kak? Makanya parah banget kan adik-adik. Itu hasil bisikan setan ya Kak? Terus mereka juga berdoa di kuburan. Katanya kalau di kuburan orang-orang soleh itu, kata mereka kalau di kuburan doanya lebih terkabul. Gitu ya Kak ya? Itu namanya syirik itu begitu Kak? Oh, jadi kaum Nabi Nuh ini adalah orang-orang pertama yang berbuat kesyirikan seperti itu tadi ya Kak ya? Iya. Berdoa di kuburan, bikin patung terus disembah, itu berbuat syirik ya Kak ya? Iya, adik-adik. Itu nggak boleh Kak? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nah, tar dulu adik-adik, tar lebih jahat lagi. Nah, jadi adik-adik, diutuslah Nabi Nuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh itu umurnya panjang, tapi jangan kasih ceritain ya, nanti adik-adik kaget duluan. Nah, jadi Nabi Nuh itu mulai berdakwah. Oke. Pengikutnya hanya sedikit. Sedikit ya Kak ya? Iya, orang-orang yang kaya-kaya itu ya, pengikut Nabi Nuh itu hanya 80 orang. Oke. 80 orang sedikit apa banyak? Kayaknya banyak itu Kak, 80 ramai itu Kak. Kalau kita makan-makan sama 80 orang itu ramai Kak. Tapi adik-adik, bayangin adik-adik, satu pulau Jawa ini berapa orang? Wah, satu pulau Jawa banyak banget Kak. Buktinya kemarin aku pas mudik ya Kak, jalanan itu macet banget Kak. Jadi adik-adik, misalnya kita ambil 80 orang dari orang yang ada di pulau Jawa ini. Ya kita ambil ya. Misalnya kampungnya Nabi Nuh itu seluas pulau Jawa ini, ya. Misalnya kita ambil 80 orang, dipisahkan di pulau lain ya. Nah, yang tersisa di pulau Jawa itu berapa? Masih banyak banget Kak. Makanya orang jahatnya itu segitu. Oh, jadi 80 dibandingin sisa orang jahatnya itu jauh lebih banyak lagi ya Kak. Iya. Jadi 80-nya jadi sedikit dong ya Kak ya. Iya, 80 banding 200. Lebih banyak yang jahat ya Kak. 80 banding 500. Wow, lebih banyak lagi. 80 banding 900. Waduh, banyak banget Kak. Makanya adik-adik, lebih banyak lagi. Oke Kak. Tapi mungkin nggak sampai segitu sih. Tapi pokoknya jauh banget bedanya. Oke. Nah, jadi adik-adik, orang-orang yang kaya-kaya ini sombong. Sombong ya Kak. Iya adik-adik. Nabi Nuh itu adik-adik, dia itu pas lagi Nabi Nuh berdakwah itu kayak gini adik-adik. Gimana Kak? Nutup kuping dengan jari. Oh gitu. Supaya apa Kak kayak gitu Kak?
supaya mereka tidak mendengar apa yang dikatakan Nabi Nuh. Oh, iya, coba kakak dengeran gitu ya kak ya. Terus kak? Mereka juga menutup bajunya ke muka. Adik-adik, ini baju koko ya, jadi susah tutup ke muka. Tutupin bajunya ke muka. Aku pakai kerudung nih kak, gini gitu kak. Iya adik-adik. Oh, biar apa kak? Biar mereka tidak melihat Nabi Nuh. Oh, iya. Mereka itu malas melihat Nabi Nuh. Astagfirullahaladzim. Mereka udah nggak mau dengar, nggak mau ngeliat. Ngapain lagi mereka kak? Mereka dibilang Nabi Nuh itu orang yang dusta. Padahal Nabi Nuh jujur ya kak ya. Iya. Hanya menyampaikan apa yang Allah suruh kepada Terus, Nabi Nuh. Nabi Nuh juga dibilang orang sesat. Padahal mereka yang sesat. Iya adik-adik. Terus kak? Terus maaf ya adik-adik, Kak Asep bukan mau ngomong kasar sama adik-adik. Kenapa Ini kak? biar adik-adik tahu aja apa yang dikatakan. Apa kak? Kalau Nabi Nuh bilang Nabi Nuh orang bodoh. Astagfirullahaladzim kak. Nggak boleh gitu kak Arsyad ngomongnya. Kak Asep gak bermaksud ngomong ke adik-adik. Itu pokoknya orang Nabi Nuh kayak gitu adik-adik. Gitu ya kak ya. Kenapa sih kak mereka begitu kak? Alasan mereka tuh apa kak? Karena mereka gak percaya apa yang dikatakan Nabi Nuh. Oh gitu. Mereka gak suka sama Nabi Nuh. Terus ada lagi yang lebih parah lagi. Maaf ya adik-adik. Apa kak? Nabi Nuh dibilang orang gila. Astagfirullahaladzim. Jahat banget mereka kak. Bener adik-adik. Bener ya kak ya? Iya. Ada sebuah ayat di Al-Quran. Wahai Nuh, kamu itu hanya orang yang sesat. Gitu adik-adik. Kak, tadi Kak Arsyad sempat bilang orang-orang kaya. Emang yang ikut Nabi Nuh itu orang apa kak? Orang miskin, Oh, yatim, duhafa, yang gak punya uang. fakir kak. Iya. Fakir apa yatim? Kalau yatim itu yang nggak punya ayah kak. Iya adik-adik. Tapi sama aja kan miskin-miskin. Orang fakir, Iya. orang miskin, Iya. orang lemah itu kebanyakan pengikut Nabi Nuh. Iya adik-adik. Terus yang menentang kebanyakan orang kaya. Iya. Jadi orang kaya itu merasa mereka lebih baik gitu kak. Iya. Boleh nggak kak kayak gitu kak? Enggak, orang-orang enggak boleh adik-adik. Kaumnya Nabi Nuh itu berkata, wahai Nuh, kamu itu tidak memiliki kelebihan apapun di antara kami. Gitu kak bilangnya. Mm-mm. Terus kak bilang apa lagi mereka? Terus dibilang pendusta lah, dibilang sesat lah. Kenapa sih kak mereka merasa lebih baik kak? Karena mereka lebih kaya. Emang benar kak orang kaya itu lebih baik daripada orang yang fakir, yang lemah gitu kak? Sebenarnya sama aja. Palingan orang kaya kalau dengan kehendak Allah kayak Nabi Ayub atau miskin aja. Nah iya benar ya kak ya. Itu semua harta itu kan dari Allah ya kak ya. Kalau Allah kehendakin jadi miskin, ya jadi miskin orang kaya. Bisa berubah begitu ya kak ya. Orang miskin kalau Allah kehendakin, misalnya dia berdagang sukses juga bisa jadi orang kaya ya kak ya. Iya. Jadi bukan itu yang menentukan orang baik apa bukan ya kak. Iya. Apa sih kak yang Allah lihat dari hambanya kak? Allah tidak melihat kegantengan, kecantikan kita. Apa dong kak yang dilihat Allah kak? Adalah hati dan amalan kita. Hati dan amalan. Gitu adik-adik. Terus kak, orang yang paling baik itu berarti orang yang hatinya paling bersih gitu kak. Iya, orang yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu adalah Orang yang paling banyak beribadah, sholat, ngaji, puasa, haji, jadi apa yang Allah suruh dikerjakan. Apa yang Allah larang, dijauhkan. Oh itu namanya bertakwa. Iya. Itu adalah orang yang paling baik. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia cantik, mau dia ganteng, apa mau dia kurang rupawan, gak ngaruh ya kak. Gak ngaruh. Yang penting takwa atau tidak. Iya. Oke, jadi berarti kalau kayak kaum Nabi Nuh, mereka merasa mereka orang-orang kaya, orang-orang kuat, terus mereka sombong. Gak boleh. Gak boleh ya kak ya. Nanti Allah marah ya kak ya. Iya. Oke kak, lanjut ceritanya kak. Kesombongan itu adalah sifat
surga. Emangnya iblis pernah tinggal di surga, Kak? Dulu iblis itu kayak malaikat. Hah? Benar kan, Kak Arsyad? Iya, pas Ceritain dong, Kak. Nah, itu ada ceritanya sendiri adik-adik. Oh, cerita sendiri. Itu di ceritanya Nabi Adam. Kapan, Kak, kita cerita Nabi Adam? Insya Allah pertemuan berikutnya ya adik-adik. Iya, Kak Arsyad, aku tunggu. Terus, Kak, Dulu itu iblis tinggalnya di surga adik-adik. Gitu ya, Kak ya? Iya. Nah, kita kembali ke cerita Nabi. Oke, Kak, oke. Nah, tahu gak adik-adik, Nabi Nuh itu berdakwah tidak hanya 10 atau 20 tahun. Berapa lama, Kak? Tebak adik-adik. 10 tahun aja itu udah lama, Kak. Kalau sekarang aku kelas 1 SD, 10 tahun itu berarti nanti aku udah kuliah, Kak, insya Allah. Lama loh itu, Kak, 10 tahun. Iya. Apalagi 20 tahun. Oh, lebih lama lagi, insya Allah nanti aku udah nikah dong, Kak, segitu, Kak. Iya adik-adik, udah gede kita adik-adik. Ya adik-adik ya. Insya Allah. Nanti Kak Asya udah lebih bener lagi ceritanya adik-adik. Kalau udah 20 tahun itu. Nanti Kak Arsyad bikin kajian sama anaknya Kak Arsyad ya, Kak Ya Arsyad. adik-adik. Tapi Terus sekarang kita belajar dulu ya, Kak ya, Arsyad ya. Oke. kita sekarang belajar. Nanti kalau udah pinter, udah gede, dah baru dah pikirin dah. Nikahnya. Ya. Oke, Kak Arsyad. Nah, Oke, 10 tahun, 20 tahun itu udah lama. berapa adik-adik? Tebak adik-adik berapa? 10, 20, 50 tahun. Salah. Oke, lebih lama apa lebih sebentar, Kak? Lebih lama. Oke, lebih lama dari 50 tahun adik-adik. Aku tebak 100 tahun, 1 abad, Kak. Salah lagi. Oh, Jadi kurang lama. adik, Nabi Nuh itu berdakwah. Siap-siap, jangan kaget. Kagetnya yang kontak ya. 950 tahun. Hah? 950 tahun, Kak? Iya. Bentar, Kak. Gimana caranya Nabi Nuh bisa dakwah 950 tahun? Emang umurnya berapa, Kak? Umurnya Nabi Nuh itu 1000 tahun. Wow, nenek aku aja kemarin sudah meninggal. Umurnya cuma 60 tahun, Kak Arsyad. Oh gitu adik-adik. Beda adik-adik. Beda apanya, Kak? Beda umurnya. Kalau orang dulu itu kayak kisah sahabat Nabi Anas bin Malik. Kenapa, Kak? Itu umurnya itu 103 tahun. Oh, Panjang-panjang. Nabi Muhammad bersabda, umur umatku ya hanya 60 sampai 70 tahun saja. Dan amat sedikit sekali orang yang melebihi rentang waktu tersebut. oh, jadi kalau orang umatnya Nabi, kayak kita ini umatnya Nabi Muhammad kan ya, Kak ya, itu hanya 60-70 kebanyakan. Tapi kalau Nabi Adam, Nabi Nuh itu orang-orang terdahulu sampai 1000 tahun. wow, 1000 tahun, 950 tahun berdakwah itu berat nggak sih, Kak Arsyad? Nabi Muhammad SAW bersabda, ujian paling berat itu adalah ujian para nabi. Gitu ya, Kak ya. Kita nih dirawat di rumah sakit gara-gara kena corona. Belum apa-apa. Belum apa-apa, Kak. Nabi lebih berat lagi ujiannya. Padahal bagi aku kalau misalnya lagi sakit demam gitu aja udah rasanya nggak enak banget, Kak. Makanya, apalagi kena COVID dirawat, itu aja udah berat banget bagi kita. Dan itu bukan apa-apa. Enggak. Belum apa-apa dibandingkan ujiannya para nabi. Iya adik-adik. Masya Allah, karena orang nabi-nabi itu adalah orang-orang yang Allah pilih ya, Kak Arsyad Iya ya. adik-adik. Masya Allah. Terus, Kak? Nah, semakinlah kejahatan itu bertambah. Pada suatu hari, Nabi Nuh sedang duduk-duduk sama kaumnya yang miskin-miskin gitu. Lagi ngumpul lah gitu. Pengikutnya yang baik-baik ya, Kak ya. Terus orang-orang kaya datang. Hai Nuh, kami mau duduk-duduk samamu tapi usirlah dulu itu orang-orang miskin. Kok gitu? Ya iya, karena kami gak mau duduk-duduk sama orang miskin. Ih, sombong banget ya, Kak ya. Iya, Nabi Nuh gak mau. Nanti Allah marah adik-adik. Tapi orang-orang
percaya malah marah. Ih, Nuh, kau itu hanya orang yang sesat. Duh, siapa yang sesat? Malah mereka bilang Nabi Nuh sesat. Nakal banget sih kaumnya Nabi Nuh ini, Kak. Bener ya, kayak gitu ceritanya adik-adik. Dibilang orang sesat. Tapi Kak Aisyah, kaum Nabi Nuh ini cuma ngeledek-ledekin doang kan, ngomong-ngomong doang kan, gak sampai menyakiti Nabi Nuh atau menyakiti kaumnya, pengikutnya secara fisik kan, Kak? Iya, tapi kaum Nabi Nuh mengancam akan merajam Nabi Nuh. Mengancam akan merajam itu apa, Kak? Merajam itu kayak dilemparin batu gitu adik-adik. Astagfirullah, jadi mereka mau mengancam menyakiti fisik juga? Iya, Gemes banget deh, ini jahat banget mereka. bagus adik-adik. Berarti kita itu suka pada kebaikan. Jadi nggak apa-apa, Kak, kalau aku kesel sama kaumnya Nabi Nuh itu boleh, Kak? Tapi ditahan dulu adik-adik, jangan berlebihan ya. Iya. Seperti yang Kak Arsa sebutkan tadi. Nggak boleh berlebihan ya, Kak ya? Oke, Kak, oke. Kesel boleh, asal-asal buang bener-bener. Terus, Kak? Nah, kejahatan itu bilang orang susah. Kamu tuh hanya orang yang gak punya akal. Astagfirullah. Bener kayak gitu adik-adik. Omongannya jahat-jahat banget ya, Kak ya? Iya. Nah, waktu akhirnya Nabi Nuh itu sedih adik-adik. Gara-gara kaumnya menantang diturunkan azab. Ih, Katanya nggak gitu, takut. katanya gini. Wahai Nuh, turunkanlah azab yang kau beritakan itu, jika kau termasuk orang-orang yang benar. Kenapa mereka nggak takut ya, Kak? Karena mereka nggak percaya ya, Kak ya? Iya Ya adik-adik. ampun. Nah, Nabi Nuh sedih, akhirnya berdoa kepada Allah. Nah, terus Allah memerintahkan untuk menanam sebuah pohon. Oh, bukan buat kapal, Kak? Iya, buat kapal, tapi nanam pohon dulu. Oh, nanam pohon dulu. Buat apa pohonnya, Kak? Buat kayu-kayu kapalnya itu adik-adik. Oh, Pembuatan kapalnya itu jangan kaget ya adik-adik, 200 tahun. wow, lama banget, Kak. 200 tahun itu adik-adik, itu masih mending adik-adik daripada 950 tahun. Oh, oke, Kak. Nah, nanam pohonnya 100 tahun, Mm-mm. bangun kapalnya 100 tahun. Oke. Kok Nabi Nuh bisa sih, Kak, bikin kapal gitu? Emang Nabi Nuh kuliah jurusan perkapalan, Kak? Nabi Nuh diajarin sama Allah Oh iya adik-adik. ya, Nabi Nuh kan nabi ya, Kak ya. Terus diejek lagi sama kaumnya. Diejek lagi? Iya. Gak habis-habis mereka itu jahatnya. Kata dia, hei lihat itu Nuh, dia sudah berhenti berdakwah, sekarang dia sudah jadi tukang kayu. Hahaha. Gitu, Kak. Iya. Terus, Kak, mereka ngomong apa lagi, Kak? Terus, hei Nuh, ngapain kamu bangun kapal di atas bukit yang gak ada air sama sungainya? Ngapain kamu bangun kapal di atas di gurun tandus pasir ini? Hahaha. Gitu, Kak. Aneh. Loh, Iya. tapi Kak Arsyad, bukannya emang aneh, Kak? Ngapain Nabi Nuh bikin kapal di yang gak ada airnya, Kak? Awas adik-adik, tanpa asas heboh ini. Nanti Nabi Nuh akan menyelamatkan diri dari banjir yang paling besar dalam sejarah dunia. Gitu ya, Kak ya? Iya. Banjir paling besar itu apa adik-adik? Ya banjir Nabi Nuh. Gitu ya, Kak. Dalam sejarah dunia gak ada lagi banjir yang lebih besar lagi. Emang banjirnya kayak apa, Kak? Tahu. Kita simak setelah pesan-pesan berikut ini. Iklan adik-adik. Gak ada adik-adik, aku cuma bercanda. Nah, setelah kapal itu jadi, hewan-hewan juga ikut adik-adik. Hewan dimasukin ke kapal. Tinggi, muat? tinggi kapalnya itu 15 meter. Oke. 15 meter setinggi apa adik-adik? Tinggi deh, Kak. Lebih tinggi dari rumahku, Kak. Rumah Asap aja palingan cuma 9 meteran adik-adik. 9-10 meter. Lah ini 15 meter. Gede banget ya, Kak. Iya kapalnya adik-adik.
banjir lebih tinggi lagi adik-adik. Tapi itu ngomongin ntar adik-adik di kajian berikutnya ya, soalnya dinosaurus itu adik-adik. Nah, jadi kita fokus ke Nabi Nuh. Terus Allah pun memerintahkan langit untuk menurunkan airnya, bumi untuk memancarkan mata airnya, dan langit untuk menurunkan 3 angin puting beliung. Waduh, heboh, dahsyat banget itu Kak ya, pasti ya Kak. Banjirnya melanda, ombak setinggi gunung. Airnya adik-adik muncrat dari bawah muncak. Wow. Wush, semuanya terangkat, airnya terangkat terus terjun lagi ke bawah adik-adik. Heboh banget, air-airnya berputar gara-gara angin topan, terangkat terjun lagi ke bawah. Wush, parah banget adik-adik itu adik-adik. Nah terus adik-adik, saat banjir itu semakin tinggi, banjir itu setinggi gunung adik-adik, gunung aja tenggelam adik-adik. Subhanallah ya Kak. Terus adik-adik, Nabi Nuh melihat anaknya sedang berenang di tengah banjir tersebut. Tapi tadi Nabi Nuh udah aman kan Kak di dalam kapal? Bersama 3 anaknya. Yang anak yang kafir ini namanya Kan'an adik-adik. Oh, jadi Nabi Nuh punya 4 anak. Iya. 3 anak nurut sama Nabi Nuh, Iya. ikut masuk ke dalam kapal, Iya. selamat. Satu lagi gimana ceritanya Kak? Nah, kata Nabi Nuh, wahailah anakku, masuklah ke dalam kapal, janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Oke, Nabi Nuh sedih ya Kak ngeliat. Terus adik-adik, kata anaknya, tidak wahai ayahku, akan aku cari gunung yang bisa memelihara aku dari banjir ini. Nabi Nuh berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkan dari azab Allah hari ini kecuali Allah yang maha penyayang. Oke. Karena adik-adik, ombaknya setinggi gunung itu. Gak bisa ya Kak ya berlindung di gunung, misalnya dia pikir gunungnya tinggi jadi aman dari banjir, gak bisa ya Kak ya? Gak bisa, banjir 8 km. Emang iya Kak? Gunung itu adik-adik itu bisa mendekati 8 km kan adik-adik. Oh gitu Kak. Kalau gunung cuman 100 meter pendek banget, itu namanya bukit. Kak Arsyad tahu kayak gitu tuh dari mana sih Kak Arsyad? Nah, jadi adik-adik itu Google ya. Google ngitung sampai atas, nah baru ketahuan. Tapi kita cerita Nabi Nuh dulu. Oke Kak, tadi kan cerita tentang anaknya Nabi Nuh, ada satu yang kafir, tidak mau beriman, tidak mau ikut masuk ke dalam kapal, akhirnya tenggelam. Gimana kaumnya Nabi Nuh yang lain tenggelam juga Kak? Iya adik-adik, seluruh manusia di bumi ini meninggal Innalillahi wa inna kecuali ilaihi 80 raji'un. orangnya Nabi yang ikut bersama Nabi. Gitu ya Kak ya. Jadi Allah selamatkan orang-orang beriman dan Allah tenggelamkan orang-orang kafir. Iya adik-adik. Mereka bersyukur Kak orang-orang yang selamat. Iya adik-adik. Alhamdulillah selamat gitu. Daripada itu banjir Tenggelam semuanya, 5 hancur. km. Buset banget kan. Hancur itu adik-adik. Tenggelam semuanya. Rumah tenggelam. Gedung tenggelam. Emang udah ada gedung zaman dulu Kak? Ya bangunan tinggi lah ya Kak. Iyalah ya adik-adik. Menara tenggelam. Hmm. Gunung tenggelam. Nah akhirnya setelah semua orang-orang kafir tenggelam, Allah perintahkan, wahai bumi, telanlah airmu, wahai langit, berhentilah. Akhirnya air pun surut. Kapal Nabi Nuh pun berlabuh di Bukit Judi. Bukit Judi itu di mana Kak? Di mana ya adik-adik ya? Nggak Saya tahu juga ya belum Kak ya. tahu. Tapi Allah ceritakan di dalam Al-Quran bahwa Iya. kapalnya berlabuh di atas Bukit Judi. Gitu ceritanya ya Kak ya? Iya adik-adik. Seru banget Kak Arsyad. Abis nih Kak? Belum adik-adik. Oh belum. Nah dari 80 orang pengikut Nabi Nuh, hanya 3 anak Nabi Nuh yang
dan Yam. Oh, tadi yang kafir namanya Kan'an. Atau kayaknya ada nama lainnya, Kak? Sam. Oh, yang kafir namanya Sam atau Kan'an. 3 yang beriman namanya Ham, Yam, sama Yafith. Mereka ini melanjutkan keturunan ya, Kak ya? Jadi kita termasuk keturunan Nabi Nuh dong, Kak? Iya. Makanya Nabi Nuh dijuluki Bapak manusia yang kedua. Bapak manusia yang kedua. Kalau bahasa Arabnya apa tuh, Kak? Abul Bashar Al-Thani. Atsani. Bapak manusia yang kedua. Karena Abu Bashar al-Awwal itu siapa, Kak? Nabi Adam. Nabi Adam. Abu Bashar al-Thani Nabi Nuh. Nabi Nuh. Karena dari semua orang yang selamat hanya anak-anak Nabi Nuh yang melanjutkan keturunan. Jadi kalau misalnya kita dirunut-runut ke atas nanti ketemu sama Nabi Nuh gitu ya, Iya. Kak ya. Nasabnya. Misalnya bin Yafith, Heeh. bin Yam, Atau bin bin Ham. sama meninggal ya, Kak ya, tenggelam Iya. ya, Kak ya. kemudian bin Nuh. Alaihissalam. Masya Allah. Kalau Nuh bin Idris. Bin Idris, terus Terus Idris bin Adam. bin Adam. Gitu adik-adik, kalau ditarik Seru kan, Syed, seru. Gitu adik-adik. Kalah seru kan Nabi Sulaiman? Sama seru Kak Arsyad. Pokoknya kalau Kak Arsyad cerita aku senang banget Kak Arsyad. Habis ceritanya. Alhamdulillah. Kita baca doa kafaratul majlis. Dengan membaca doa kafaratul majlis, nanti dosa-dosa kita di majelis ini akan diampuni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.